Shalom, selamat pagi. Oke, sekali lagi. Shalom, selamat pagi. Shalom. Puji nama Tuhan ya. Puji nama Tuhan sekali. Kita datang ke tempat ini untuk memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau merasakan betapa besarnya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita aman. Kita merasa aman. Kenapa? Kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Kita bisa merasa kuat karena kita tahu Tuhan itu menolong dalam setiap kehidupan kita. Dari hal kecil sampai besar, dalam kehidupan kita mujizat Tuhan itu ada. Mujizat itu luar biasa sekali, tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat dan tidak pernah meleset. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian berbagai berdiri. Mari kita naikkan pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita yakin saat Tuhan sendiri berfirman melalui firman, Hidupmu hanya di
Tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan, saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami aman Tuhan, kami kuat Tuhan karena Engkau bersama dengan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di depan kami, memimpin kehidupan kami, memimpin jalan kami Tuhan. Firman-Mu menerangi setiap langkah kami. Haleluya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak Engkau biarkan sendirian. Kami tidak Engkau biarkan berjalan sendirian. Engkau menggandeng tangan kami. Kami merasakan kedekatan Tuhan. Kami merasakan betapa besarnya, betapa dekatnya. Engkau tidak jauh Tuhan. Engkau ada di dalam hati kami. Berikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan, puji Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin.
dalam hadirat Tuhan. Kami mau lebih Tuhan, mau mensucikan lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Kami mau murni lagi Tuhan seperti seorang anak kecil yang datang kepada Engkau. Kami mau suci lagi Tuhan, mau murni lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam kasih Kristus, saya minta untuk Ibu Setiadi untuk mengawali di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa, karena anugerah-Mu kami boleh berada di tempat ini. Amin. Satu kesempatan yang indah telah Kau sediakan bagi kami. Kami rindu memuji, mengagungkan nama-Mu. Kami rindu meninggikan nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik bagi kami. Kau telah berikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk mati di atas kayu salib, Amin. agar kami mendapatkan pengampunan dosa dan penebusan hidup kami kekal di dalam kerajaan di surga. Amin. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau juga memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami sebagai penolong, penghibur, dan kekuatan bagi kami, karena kami menyadari kami tidak mampu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh terbuka di hadapan-Mu. Pilih hati kami, pikiran kami ya Bapa. Bila ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami Tuhan. Sucikan kami, dan biarlah layakkanlah kami untuk datang memuji, mengagungkan Engkau. Agar berkat-Mu tak terhalang oleh apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu dari diri kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kami mengucap syukur Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur Engkau akan memberkati ibadah kami dari awal, tengah, hingga pada akhirnya. Dan juga akan berkati setiap hamba-Mu yang mengambil bagian pada pagi hari ini ya Bapa. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu sendiri menguasai setiap hati dari pelayan-Mu yang melayani saat ini. Kami percaya Kau memakai mereka untuk memberkati kami Bapa. Terima kasih. Kami menyerahkan setiap dari kami dan juga saudara kami yang belum sampai di tempat ini. Kami percaya bahwa tangan kasih setia Allah senantiasa memimpin dan menolong mereka, sehingga mereka boleh sampai di tempat ini dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan segala doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, masih semangat puji Tuhan? Amin. Masih semangat memuliakan nama Tuhan? Amin. Kita mau bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan
Yesuslah membuat iblis gemetar. Menara yang kuat, kota benteng yang baru. Nama Yesus adalah sesuatu yang luar biasa. Iblis pun gemetar karena namanya saat kita ada di dalam Yesus. Apa membuat kita khawatir? Cobaan apa yang membuat kita goyah? Tantangan apa yang membuat kita lupa? Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan sekolah kota benteng yang disebut dan tidak tanggung. Dan kita merasakan begitu hebatnya Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau membawa persembahan kita dengan ucapan syukur. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan akan kita berikan kasih Kristus dan tak Kristus kepada persembahan yang akan kita berikan. Mari kita bersujud dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Engkau membuat kami di tempat ini untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Tuhan, sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik dari yang Tuhan telah beri Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini. Kiranya persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan dan dapat lebih memuliakan nama-Mu di tempat ini. Tuhan, berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi maupun tangan-tangan yang belum bisa memberi. Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan bawa persembahan.
kita mau mengucap syukur karena berkat Tuhan senantiasa berlimpah-limpah. Dan kita mau mengucap syukur atas firman Tuhan yang akan kita dengar. Kita mau menaikkan Injil, sukacitaku penuh. Kita mau penuh karena firman Tuhan. Kita mau penuh karena mazmur Tuhan ada di dalam hati kita. Bermazmur bagimu, karena
mau panggil Engkau Tuhan, kami undang Engkau Tuhan, kami berseru nama-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, ku berseru Tuhan, kami percaya Tuhan, hanya dengan darah Tuhan Engkau harus berseru. Kami percaya saat kami memanggil Engkau dan Engkau ada di dalam kami akan menjadi apa yang Kau hendaki Tuhan. Rencana kami akan kami serahkan kepada Engkau, hati kami akan serahkan kepada Engkau, masa depan kami akan serahkan kepada Engkau. Bukan khawatir akan hal-hal yang di luar kami, tapi kami semakin yakin dan kami bisa bersandar kepada Engkau. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau bersandar kepada Engkau Tuhan. Hanya dengan darah-Mu, hanya dengan darah yang Tuhan Kau lakukan. Haleluya.
sebagai kerinduan kita untuk dipenuhi oleh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, semua boleh ada karena kemurahan Tuhan, semua boleh ada karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak pagi hari kami boleh beribadah di tempat ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan berkenan Bapak berdoa. Kali ini matanai. Roh Kudusmu ada di tempat ini, hadiratmu ada di tempat ini, bekerja dengan leluasa. Lakukan sesuatu Tuhan, karena kami percaya ketika Tuhan bekerja, terobosan terjadi. Ketika Tuhan bekerja, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Dan Bapak berdoa, tidak ada yang datang dengan sia-sia, tidak ada yang pulang dengan sia-sia, karena semua diberkati oleh Tuhan. Bapak, kami siap mendengarkan firman. Kami percaya bahwa ini adalah isi hati Tuhan. Kau rapi hamba Tuhan, agar apapun yang mau sampaikan adalah isi hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak. Shalom. Saya suka kalau dijawab yang kencang. Shalom. Nah gitu. Jadi harus buat yang jantungan kaget. Ini fikir ya. Saya biasanya kalau di tempat baru, saya mau bertanya kepada jemaat, tapi karena kemarin saya mempersiapkan buat anak-anak, saya lupa bawa hadiah. Jadi lain kali saja ya. Saya mau bertanya, biasanya saya mau menguji jemaat tempat saya berkunjung untuk pertama sekali baca Alkitab atau tidak. Ya, semua sih baca Alkitab dong. Ya, bukan baca WA ya, enggak ya? Karena sepertinya orang Kristen zaman now lebih banyak baca WA daripada baca Alkitab, betul? Betul. Jujur loh semua bu. Puji Tuhan ya, jemaatnya jujur. Saya suka jemaat yang jujur. Nah, saya hari ini mau berbagi yang ringan-ringan saja, tidak usah pengajaran, tapi penghajaran. Siapa yang suka dihajar? Boleh angkat tangan. Ya, para pelayan biasanya hari ini saya mau bicara tentang pelayanan. Karena memang hari ini saya dengan tim juga dari DSMD datang untuk pelayanan. Dan di sini kita akan buka yang namanya anak bisa belajar. Jadi karena bicara pelayanan, tentu pelayanan ini biasanya pelayanan tidak ada yang enak. Semua tidak enak, betul? Betul. Apalagi kalau nggak digaji ya, nggak ada yang mau. Udah pelayanan disuruh datang nggak digaji, mana ada yang mau? Saya katakan ya, pelayanan itu memang banyak rintangannya. Kalau rantangan itu catering, ya, banyak rintangan nggak apa-apa ya. Di sini yang pelayanan angkat tangan dulu. Oh, cuma 2-3 ya, yang lain tidak pelayanan. Ya, yang lain ngapain aja? Datang dulu pulang kritik gitu ya. Oh, pendetanya benar-benar harus pulang gitu. Pokoknya tidak berkontribusi apapun buat gereja, luar biasa hebatnya.
Nah, di dalam pelayanan ini nanti ada 3 poin yang akan saya sampaikan. 3 poin ini adalah biasanya yang dialami atau yang kita temui di gereja. Tapi banyak orang mengatakan saya ini tidak bisa pelayanan. Ada yang panggil saya, Bu, saya nggak bisa pelayanan, Bu. Loh, kenapa? Saya nggak bisa apa-apa. Sekarang saya tanya, Anda bisa masak tidak? Nggak bisa. Oke, Anda bisa ngangkat kursi? Bisa ya. Sudah kan bisa nyusun kursi. Pelayanan tidak harus di atas mimbar. Ada yang bilang, Bu, saya tidak mau pelayan di atas mimbar. Kenapa? Saya jelek, Bu. Yang bilang kamu jelek siapa? Saya beritahu ya, jangan pernah takut kalau Anda jelek. Karena yang takut cukup yang Anda cintai saja. Jadi tidak bisa takut jelek ya. Ya, karena tidak ada ayatnya. Coba cari di Alkitab, ada ayatnya. Maka Tuhan menciptakan orang jelek di hari ke-7. Ada nggak? Nggak ada. Di sini yang sering dibilangnya orang jelek, berarti yang ngomong itu jelek. Nggak ada ayatnya. Berarti orang Kristen semua cakep, segama dan serupa dengan. Nggak ada yang mirip kambing tuh, nggak ada kecuali jenggotnya, ya. Makanya bapak-bapak di sini tolong jenggotnya jangan terlalu panjang. Nanti nyanyi menyembah bukan menyembah, jadi tolong dikondisikan jenggotnya. Nah, yang pertama dalam pelayanan orang Kristen ini ada yang namanya sindrom. Sindrom ini apa ya sindrom ini? Ada gejala-gejala ya. Gejala bukan gelajah ya. Gejala sindrom yang pertama adalah sindrom pencuri kemuliaan. Nah, kalau pencuri hati nggak apa-apa, boleh. Tapi buat yang jomblo, kalau sudah punya awas jangan curi hati, karena masuk neraka. Makanya saya bilang, setiap kali saya khotbah saya bilang buat orang-orang yang kadang-kadang tidak tahu diri, kalau Anda ya para pria mau panjang umur, cintailah istri Anda. Tapi kalau mau pendek umur, cintai istri orang. Jadi jangan mencintai istri orang. Dan untuk panjang umur, sering-seringlah cium istri Anda. Karena kalau cium kereta api lewat. Jadi cium istri. Yang punya istri angkat tangan. Yang aku saja. Oh ya, hanya 1 orang. Beneran. Jomblo semua. Bu, bagaimana nih? Yang aku cuma 1. Waduh. Sindrom pencuri kemuliaan. Nah, sindrom pencuri kemuliaan ini menganggap keberhasilan itu karena usahanya sendiri. Kita masuk dulu dalam pelayanan di gereja. Kadang-kadang di gereja, ketika kita berhasil melakukan sesuatu, kita klaim itu karena kita bisa. Ini gereja dulu. Banyak orang bisa melakukan banyak hal dalam pelayanan, kemudian dia ingin puja dan puji itu ada untuk dirinya. Ini yang disebut dengan sindrom mencuri kemuliaan. Sekarang keberhasilan itu ada karena siapa? Apa karena kita hebat atau karena Tuhan? Ini yang harus kita pahami sebagai orang percaya. Kita lihat dulu cerita di dalam Kisah Para Rasul 12 itu tentang Herodes. Ya, Kisah Para Rasul 12 ayat 21 sampai 23. Ini tentang Herodes. Sebelumnya kita lihat dulu Herodes ini siapa sih? Herodes ini pemimpin. Bagaimanapun kalau saya bertanya dulu ya buat jemaat di tempat ini, kalau misalnya presiden itu terpilih, tapi tidak beragama Kristen, itu dari Tuhan atau bukan? Ayo. Kalau presiden bukan agama Kristen, itu dari Tuhan atau bukan? Dari Tuhan. Kalau RT kepilih, bukan orang Kristen, dari Tuhan atau bukan? Dari Tuhan. Siapapun pemimpin kita, kalau Tuhan jadikan itu pemimpin, sebenarnya bukan masalah pemimpinnya, bagaimana kita melihat firman Allah untuk boleh melakukan kewajiban kita, tanggung jawab kita sebagai warga negara. Nah, kita lihat Herodes ini adalah seorang pemimpin. Kita baca ya, ayat 21 sampai 23. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar oleh malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Nah, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Kita masuk di dalam pelayanan
dalam gereja, ketika seseorang berdoa, ini banyak orang berpikir, oh ya maaf, kita sebagai orang Kristen, apakah ketika seorang pendeta berdoa, kemudian yang didoakan jatuh semua, dia lebih hebat dari pendeta yang mendoakan tidak jatuh semua? Karena banyak orang, banyak gereja lebih suka kalau ada pendeta, dia berdoa semua jatuh. Padahal belum tentu, oke, ini mati. Gak apa-apa. Saya sudah biasa jadi tukang parkir. Suara saya bisa didengar 2 komplek. Nah, biasanya ketika jatuh orang berpikir pendeta itu hebat. Belum tentu. Siapa tahu pendetanya belum mandi dia akan tahu, bisa semua. Tapi banyak orang, ya, oh ganti dari merah ke ungu. Ini saya ganti partai politik. Jadi mereka berpikir bahwa ini yang diurapi oleh Tuhan. Kemudian ketika pendeta misalnya berdoa, waduh sampai ludah-ludah keluar, keringat sampai air mata semua keluar, itu lebih hebat. Sehingga di beberapa tempat yang saya datangi ada satu orang, dia mengalami depresi, bisa dikatakan gila sejak pandemi karena dia tidak menghasilkan uang seperti sebelum pandemi. Sebelumnya menghasilkan tiap bulan ratusan juta, tiba-tiba agak sedikit melengseng gitu ya. Dia panggil sampai 7 pendeta. Pendeta pertama yang bisa teriak-teriak. Pendeta kedua celupin dia sampai dibaptis 7 kali, katanya supaya bisa seperti Naaman 8 kali karena dia punya kolam renang, dicelup sampai 8 kali. Tetap aja gila. Karena berpikir kita cari pendeta yang hebat. Nah, ini yang harus kita lihat. Sindrom pencuri kemuliaan adalah kalau ini baru saya bicara pendeta dulu ya. Kalau seseorang sudah melayani Tuhan dan berpikir bahwa dia yang punya kekuatan kuasa, itu sudah tidak ada lagi yang namanya kemurnian dalam pelayanan. Saya pakai contoh pendeta dulu. Sekarang masuk di pelayan gereja. Ketika Anda melayani di tempat ini, misalnya bukan si Mas yang tadi ya, worship leader, dia bilang begini, kalau bukan saya worship leader, hadirat Tuhan tidak datang, tidak ngangkat. Apanya yang ngangkat? Kursinya nggak berdiri itu kan? Nggak ngangkat pujiannya. Saya tanya, pujian yang ngangkat itu seperti apa? Oh, semua menangis. Siapa tahu dia lupa tadi pagi itu nasi belum bayar utang. Dia nangis bukan karena Anda nyanyi, atau dia baru berantem dengan suaminya. Anda pikir karena Anda nyanyi? Jadi semua ngeklaim bahwa kalau bukan saya, ini masuk dalam pelayanan gereja, sindrom mencuri kemuliaan. Sekarang masuk dalam pelayanan keluarga. Dalam keluarga kita melayani loh. Karena pelayanan utama kita sebenarnya di dalam keluarga. Ketika tadi dia ini katakan ini suara Allah dan bukan suara manusia. Ketika kita ada di dalam keluarga, terkadang kita merasakan bahwa kita adalah suara Allah dalam keluarga. Ingat, di dalam keluarga ada pelayanan. Pelayanan dalam keluarga seperti apa? Kenapa Yesus mengajarkan untuk mencuci kaki? Itu bicara humility, kerendahan hati. Di dalam keluarga ada suami, ada istri, ada anak. Kemudian apa yang kita lakukan dalam keluarga? Jangan pernah ngeklaim bahwa di dalam keluarga, ini lebih hebat, ini posisinya kurang, posisinya di sini. Dalam kepemimpinan keluarga memang pria, laki-laki itu provider, dia pemimpin, dia kepala. Tetapi ketika bicara dalam saling melayani, itu baik istri, baik suami, baik anak, itu harus bisa saling melayani. Nah, sindrom pencuri kemuliaan seperti ini dalam keluarga. Ketika sesuatu terjadi yang baik dalam keluarga, dia ngeklaim itu karena saya. Tapi ketika sesuatu yang buruk terjadi, dia mengatakan gara-gara ini. Jadi sindrom kemuliaan begini. Kalau itu baik, dia sebut itu dari dia. Kalau itu tidak baik, dia sebut itu dari orang lain. Atau dia menuduh orang lain. Ini yang harus kita hindari. Karena gini, pelayanan tidak akan pernah sukses ketika kita hanya bisa menunjuk. Tetapi kita tidak menunjuk diri kita sendiri. Dalam namanya komunitas, baik itu dalam pelayanan, gereja atau apapun, ada yang salah, kita cari solusi sama-sama, tidak mencari siapa yang salah. Meskipun kadang kita tahu siapa yang salah, tetapi bukan berarti harus menunjuk. Nah, ini yang dikatakan tadi namanya sindrom pencuri kemuliaan. Secara psikologi seperti ini. Biasanya orang-orang yang ingin dipuji ketika melakukan sesuatu, sebenarnya orang-orang yang tidak percaya diri. Sehingga dia mengumpulkan pujian dari orang lain.
Dari sana sebenarnya kita lihat bahwa orang itu sebenarnya tidak punya kepercayaan diri. Kenapa? Nah, kita harus lihat di belakangnya. Di belakangnya apa? Di dalam keluarga mungkin tidak pernah ada yang memuji dia, sehingga dia mencari tempat di luar sana untuk mendapatkan pujian. Jadi makanya ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti ini juga jangan menghakimi. Makanya dalam pelayanan, ketika Anda menemukan orang antik, jangan langsung menghakimi antik orang ini. Semua orang di gereja antik, amin. Amin. Gereja ini tempat orang-orang antik, tapi bukan museum ya. Bukan museum ini. Ini memang gereja tempat orang-orang antik. Kenapa? Kalau tidak ada orang antik, semua tidak butuh Tuhan. Tapi karena gereja adalah tempat orang-orang antik, kita harus paham bahwa kita harus bisa memahami karakter satu sama lain. Tetapi kalau kita punya sindrom mencuri kemuliaan, akan sulit bagi kita untuk melayani. Kenapa? Karena kita hanya fokus pada diri kita sendiri. Nah, saya kasih sebuah analogi. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus menunggangi kambing, betul? Ada yang ngangguk, betul. Itu kambing gak mati tadi dibuki sama Yesus. Ayo, nunggangi apa? Hah? Kedelai. Itu dibuat jadi kecap kedelai. Apa nama binatangnya? Saya agak mudah loh, apa? Keledai, baca kita berarti. Naik keledai. Nah, waktu menunggangi keledai, kan semua orang pakai apa? Daun apa tuh? Daun pisang ya? Udah ganti ya, dulu daun pisang. Mereka bilang apa? Bayar utang. Hosana. Nah, waktu Yesus naik keledai itu, yang GR siapa? Keledai. Wih, gila, aku masuk, dipuji-puji, wah luar biasa. Mungkin keledai itu kalau dia bisa angkat tangan, gitu. Karena dia merasa dia yang sedang dipuji-puji. Itu yang dialami oleh sindrom mencuri kemuliaan. Hati-hati. Sesungguhnya yang dikatakan Hosana, yang dipuji itu adalah Yesus. Analogi ini menunjukkan bahwa seperti itu kita di dalam pelayanan. Jadi fokusnya kepada Yesus, bukan pada diri kita. Makanya kalau misalnya ketika Anda pelayanan Anda tidak dipuji, jangan sakit hati. Banyak orang keluar dari pelayanan, kenapa? Pendeta itu tidak menghargai apa yang aku lakukan. Sudahlah, yang penting Tuhan menghargai apa yang Anda lakukan. Itu pemimpin tidak pernah puji, taunya terus berhenti. Ingat, kenapa Anda berhenti melayani Tuhan? Hanya karena manusia. Toh juga yang menilai adalah Tuhan. Makanya beberapa kali saya katakan, apapun penilaian manusia tentang Anda tidak akan mengubah penilaian Tuhan tentang Anda. Jadi fokuslah pada Tuhannya. Kalau pendetanya misalnya tidak sesat pendetanya, cuma mungkin pendetanya pendiam, tidak suka memuji, ya sudah. Anda yang memuji pelayan lainnya, aduh terima kasih buat pelayanannya. Ini contoh loh ya. Karena pelayanan ini kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Kenapa hari ini saya berbagi ini? Karena beberapa waktu ini saya menemukan banyak pelayan sudah tidak mau lagi pelayanan. Yang dulunya sangat rajin pelayanan, setelah saya tanya kenapa tidak mau pelayanan, alasannya sederhana, tidak dihargai. Kenapa tidak dihargai? Maksudnya apa? Ya itu karena kita datang capek, terus nggak ada pendetaannya, kita latihan hari Sabtu dikasih minum pun tidak. Kalau enggak ya pergi ambil minum, toh masa pendetanya marah dan minum? Enggak ya, minum air ledeng, di sana ada apa gitu, apa aja pokoknya. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita mau melayani harus dilayani dulu. Banyak tidak mau pelayanan begitu. Ada satu orang pemain, saya nggak usah sebut, udah lama sih. Dia berhenti pelayanan, saya tanya, kamu main musiknya bagus, kenapa berhenti? Capek bu, main pagi itu sore terus gak dibayar. Enak di gereja X, dia bilang sekali main kita dikasih setidaknya 250.000. Saya bilang, oh 250.000 akan membawa Anda ke surga atau tidak? Jadi banyak orang berhenti pelayanan hanya karena merasa tidak dihargai, tidak digaji, tidak dinilai. Dia mau semua fokus kepada dirinya. Ini sindrom mencuri kemuliaan. Nah, beberapa orang ini sangat senang kalau puji-pujian itu diberikan kepada dia. Oh hebat sekali kamu ini tadi mainnya, hebat sekali kamu ini. Ingat saya katakan, wahai wanita-wanita atau pria, kalau ada yang memanggil Anda, saya kemana saya? Jangan mau.
Jangan GR Anda dipanggil saya, itu artinya syaiton. Anda GR, saya kemana? Saya kemarin malam itu ada jemaat di Surabaya bilang, saya lagi ngapain? Saya sudah bilang saya jangan dipanggil saya tidak suka. Saya bukan saya. Kenapa? Itu saya artinya syaiton. Saya tidak suka dipanggil saya. Kalau beberapa wanita-wanita di Surabaya, saya nggak tahu ya di sini, WA tuh panggil sayur, saya apa gitu. Jangan mau ya, apalagi kalau yang suami istri manggil yang, jangan mau. Eyang gitu, berarti kamu lebih tua. Ya, jangan panggil kayak Pak Man, bagus itu daripada yang, eyang. Say, kenapa panggil saya istrinya? Itu memang saya tuh di rumah. Saya terus, jadi saya panggil saya aja. Jadi jangan terlalu GR ketika dipuji-puji. Ingat, ini yang dimau oleh Lucifer. Lucifer ini suka dengan pujian sehingga mengajarkan manusia untuk mengambil semua pujian itu bagi dirinya sendiri. Jadi hindari yang namanya sindrom mencuri kemuliaan, bukan hanya dalam pelayanan, dalam komunitas, dalam keluarga. Jadi apapun itu fokus kepada Tuhan. Makanya banyak orang stres karena ketika tidak ada sesuatu untuk dirinya sendiri, dia stres. Tapi ketika dia mau memberi dan tidak mengumpulkan untuk dirinya sendiri, stres tidak ada. Karena bagi dia apa yang bisa aku lakukan akan aku lakukan. Jadi ini yang namanya sindrom mencuri kemuliaan. Itu yang pertama. Sekarang yang ke dua ini apa tiga? Oh dua. Ya, kadang-kadang saya lupa, jadi saya kira 6 ternyata 5 ya. Yang kedua adalah namanya sindrom kakak sulung. Ya, tahu sindrom kakak sulung? Saya jemaat pertama loh, saya lebih tahu di sini itu ya apa. Terus kemudian ada jemaat baru. Jemaat baru ini pintar gitu ya, pintar musik misalnya, pintar ngajar sekolah minggu misalnya. Kemudian si jemaat lama diajarin, Kak ngajar musiknya, kalau worship leadernya begini. Loh, saya ini udah worship leader 15 tahun kamu ajarin. Loh tapi Kak, ya ini kan cuma masukan. Karena gini, musik main di kunci C, dia di kunci X, ya Kak. Terus belum masuk lagunya dia sudah masuk ya, dikasih masukan. Dia mau terima kenapa? Karena dia sudah kakak sulung, sudah duluan. Ini sindrom kakak sulung, jadi merasa lebih tahu, merasa lebih kudus, paling parah. Orang-orang yang merasa paling kudus atau sindrom kakak sulung ini adalah merasa doanya lebih manjur. Nah, saya pernah ditanya, saya nggak tahu mungkin anaknya agak sedikit ini. Jadi dia tuh pakai kalung salib. Nah, tapi kalung salibnya itu yang ada orangnya gitu. Terus waktu itu acara pemuda ya acara pemuda, saya ngisi acara pemuda. Kemudian entah saya tahu anak ini agak lain, terus dia bilang begini, Kakak pendeta ya? Oh bisa pendeta, bisa pendekar, bisa, maunya apa? Dia bilang, Kak ini siapa yang disalib saya ini? Saya bilang, nggak tahu saya. No, itu kan nggak tahu kan? Yesus ini. Saya bilang gini, bukan. Lah, Yesus yang disalib. Saya bilang, Yesus itu sudah bangkit, tidak ada lagi di atas kayu salib. Sepertinya itu yang disalib di sebelah kiri, masih mau nempel di sana. Jadi salib yang kamu pakai itu yang orang di sebelah kiri itu, yang Yesus disalib, masih disalib atau udah dari surga? Dari surga. Lah kenapa masih pakai salib? Jadi dia merasa dia lebih rohani dengan pakai salib. Dia bilang begini, kenapa pendeta nggak pakai kalung salib? Saya bilang, untuk apa saya pakai kalung salib untuk menunjukkan bahwa saya seorang Kristen? Mengerti nggak arti salib atau tidak? Tetapi banyak orang merasa lebih tahu karena dia merasa dia sudah Kristen sekali. Sama seperti kalau kita naik di lampu merah, kita merasa kita lebih tahu dari lampu merah. Kenapa setiap kali lampu merah Anda tambah kencang? Karena belum terlalu merah. Anda lebih tahu belum terlalu merah. Kalau lampu kuning kan kecepatannya 50, tadinya 40. Kuning 50 lah. Pas merah 60 ke 70. Setan ditabrak. Karena kenapa? Belum terlalu merah. Kita lebih tahu.
Nah, orang-orang yang sindrom kakak sulung ini merasa lebih tahu di dalam pelayanan. Ingat, kita ini harus saling melengkapi. Bukan soal siapa yang tua, siapa yang muda, siapa yang duluan, siapa yang tidak. Di dalam keluarga juga begitu. Siapa yang bisa berkontribusi, lakukan. Jadi gini, di dalam keluarga misalnya ada, ini teman saya, dia punya anak itu 4. Saya bilang tambah 1 lagi 4, saya 5 sempurna. Di sini yang punya anak 5 boleh angkat tangan? Ada tidak? Oh, ibu luar biasa, ibu diberkati Tuhan. 6 bu, puji Tuhan ibu, luar biasa ya. Saya tarik nafas dulu ya. Pasti diberkati Tuhan bu. 6 anak, 6 usahanya nanti ya. Puji Tuhan. Jadi anak-anaknya ini 4, 3 laki-laki, 1 perempuan. Nah, tetapi dia merasa bahwa kalau punya anak laki-laki ini sulit untuk bisa mengerjakan banyak hal di rumah. Justru kebalik, anak perempuan yang kelakuan seperti anak laki-laki, maksudnya kerjanya main, anak laki-lakinya yang 3 mau cuci piring, mau masak, mau nyapu. Saya bilang Tuhan sudah melengkapi, memberikan yang komplit. Nah, jadi ketika kita di dalam keluarga tidak bicara soal siapa sulung, siapa bungsu, siapa yang bisa melakukan sesuatu, berkontribusilah, termasuk di dalam gereja. Hari ini Anda sudah jadi Kristen baru 2 hari lalu, sudah 20 tahun lalu, apa kontribusi Anda buat gereja? Lakukan. Banyak orang datang ke gereja kemudian pulang tidak berkontribusi apa-apa, yang penting jadi jemaat. Kalau Anda menganggap gereja adalah rumah Anda, keluarga Anda, lakukan sesuatu. Jadi jangan, kenapa banyak gereja tidak bisa berkembang? Karena jemaat di dalamnya tidak menjadikan gereja ini sebagai rumah dan keluarganya. Kalau ada apa-apa terjadi dia nggak mau tahu, pokoknya dia datang, dia pulang. Kalau ada sesuatu dia tidak suka, dia tinggal kritik. Ini kejadian yang sangat-sangat buruk yang membuat gereja tidak bisa berkembang. Jadi sindrom kakak sulung merasa doanya lebih manjur. Nah, di dalam Alkitab kita lihat di dalam Lukas, itu Lukas 18 ya, cerita tentang orang Farisi. Dan di dalam orang Farisi ini ada nanti di ayat 9 sampai 14. Di situ Farisi ini mengatakan seperti ini. Waktu dia berdoa, ini Yesus mengatakan ya, aku ini bukan pezina, aku ini bukan pendosa, aku ini loh gak ngomong kotor, aku bukan pelakor, aku bukan ini, bukan. Dia sebut semua apa yang tidak dia lakukan. Tapi bagaimana hidupnya dia? Apakah bisa jadi berkat atau tidak? Farisi lebih banyak melakukan sesuatu yang dilihat oleh manusia baik, tetapi tidak baik di mata Tuhan. Sekarang kalau Anda pasti tahu cerita tentang Farisi. Saya tidak usah menjelaskan Farisi seperti apa. Tetapi ketika mereka berdoa, seakan-akan mereka lebih rohani. Tapi apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan firman Allah. Di beberapa kejadian teman saya yang pergi ke Israel, mereka, ini ceritanya mereka nih. Beberapa ketika mereka ke sana itu kan mereka pakai kalung sari. Mereka tuh bisa diludahi. Langsung udah diludahi. Karena banyak orang merasa bahwa menjadi orang Kristen yang pakai salib itu najis buat mereka. Nah, ketika mereka meludahi, orang sana berpikir itu yang harus dilakukan yang benar. Ludahilah sesuatu yang najis di hadapan Allah menurut mereka. Tetapi ketika mereka mengaku bahwa mereka melakukan firman Allah, mereka tidak berzina, mereka tidak ini, tetapi apakah dengan meludahi orang lain itu sudah benar di hadapan Allah? Tidak. Nah, ini yang dikatakan dengan sindrom kakak sulung. Banyak orang berpikir ketika dia rajin ke gereja, kemudian dia rajin beribadah, dia masuk surga. Saya tanya dulu lah sederhana. Yang percaya masuk surga angkat tangan. Puji Tuhan. Yang mau masuk surga angkat tangan. Hari ini? Boleh kapan aja. Mari Pak, Jini kita doakan. Kita mau sekarang ya. Tidak apa-apa, sudah siap ya. Ketawanya jadi gak enak ya. Sudah siap ya. Nah, ada sebuah kejadian. Seorang pendeta naik taksi. Nah, dia bilang begini, ibadah itu jam 9, sekarang sudah jam 8.45. Tolong ngebut sedikit, saya nanti telat. Supir taksi bilang, pendeta sudah tahu kok jam 9 kenapa baru berangkat sekarang. Oh, tadi anak saya diare.
taksi mati, si pendeta mati. Apa? Ganti lagi partai politik saya. Wah, luar biasa. Nah, ini baru yang ketiga ya. Biasanya kalau di toko bangunan beli 5 dapat 1 nanti ya. Nah, mati dua-duanya. Waktu mati mereka dua-dua masuk surga. Tapi waktu masuk surga, Petrus panggil si supir taksi. Supir taksinya dapat mahkota dengan jubah emas. Pendetanya dapat mahkota 1 sama baju biasa. Pendetanya protes. Loh, saya pendeta, harusnya yang dapat jubah emas saya. Karena saya sudah melakukan banyak hal melayani Tuhan. Kemudian dia bilang, kenapa si supir taksi ini malah dapat jubah yang bagus? Petrus bilang gini, Pak Pendeta, setiap minggu Bapak khotbah itu memang semua jemaat tidur, Pak. Tapi sopir ini setiap hari dia buat orang berdoa. Karena setiap kali dia nyetir tidak pernah di bawah 70 km per jam, selalu 100 ke atas. Jadi setiap orang yang naik taksinya berdoa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jadi dia mengajarkan setiap orang yang naik taksi berdoa. Apalagi waktu dia jadi supir bus dulu. Satu bus isinya 30-nya semua berdoa dalam nama Yesus. Bahkan ada di sana yang tidak percaya Yesus, akhirnya ngomong darah Yesus, darah Yesus. Dia membuat orang-orang di atas bus itu bertobat. Bapak tiap minggu, aduh Pak, semua tidur. Bahkan ada yang itu Pak, jemaat Bapak itu yang kakek tua itu, dia bilang, kenapa Bapak kalau ke gereja rajin sekali tidak pernah absen? Karena di sana tempat saya bisa tidur. Di rumah tidak bisa tidur, di gereja bisa tidur. Kenapa? Karena pendetanya. Nah ini, jadi yang banyak dapat hadiah nanti mahkota di surga adalah yang suka ngebut. Mau ngebut, bonceng orang ya, pasti nanti dapat mahkota yang banyak. Amin. Yang ketawa pasti suka ngebut ya. Belum tentu ada masuk surga kalau tidak bertobat ya. Oke, itu sindrom yang kedua. Sindrom pertama tadi apa? Mencuri kemuliaan. Sindrom kedua adalah sindrom kakak sulung. Ini penyakit dalam gereja ya, yang membuat gereja tidak bertumbuh. Yang ketiga adalah sindrom anti kritik. Tidak mau dikritik. Kalau dikritik katanya tidak disenangi pelayanannya. Dinasehati itu bukan berarti Anda jelek loh ya. Dikritik bukan berarti Anda jelek loh ya. Orang yang mau diperbaiki lebih baik mau dikritik. Misalnya gini, waktu dulu saya pelayanan, saya dikritik. Kritiknya adalah karena gini, dulu waktu pelayanan itu saya paling tidak senang karena saya di bagian musik. Saya paling tidak senang kalau ada pemain musik sudah merasa hebat terus dia nggak latihan. Tiba-tiba hari Minggu dia datang. Saya bilang gini, maaf Anda tidak main. Kenapa kemarin tidak latihan? Harus disiplin, komitmen. Jadi saya main. Kemudian minggu depannya ada lagi. Begitu lagi. Saya bilang gak usah main. Saya yang main. Jadi selalu saya menggantikan. Jadi sebenarnya saya bukan mau pamer bahwa saya bisa main. Saya tidak senang dengan orang itu merasa karena dia sudah hebat bisa main, tiba-tiba dia tidak latihan. Jadi tidak disiplin. Kemudian ada yang kritik saya bilang begini. Kan kalau terus seperti ini orang juga jadi tidak mau pelayanan. Mungkin diomongin dulu. Saya bilang ngomongin deh 1 kali. Nah banyak manusia kadang diomongin 1 kali tidak mempan. Bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Nah harus bersabar. Sekarang hari ini yang merasa Tuhan itu sampai tidak anak-anak, setiap hari Anda membuat kesabaran Tuhan Yesus hilang, ada tidak? Yesus itu panjang sabar. Kita harus belajar. Saya ketika dikritik itu saya bilang dari awal, saya udah ngomong kok ke orangnya, saya masih merasa bahwa saya benar. Tapi kan tidak harus dengan hanya 1 kali. Kemudian saya pikir-pikir kalau saya berada di posisi yang sama, saya hanya ditegur 1 kali. Saya juga mungkin merasa bahwa gak enak pelayanan di gereja. Jadi saya terima kritik. Awal-awal saya tidak terima karena berpikir bahwa saya sudah ngomong kok 1 kali. Kemudian saya pernah dikritik ketika saya di satu tempat. Nah dikritiknya gini. Waktu itu saya pelayanan, ini janda tua ditinggal sama anaknya.
orang kasih sumbangan yang begitu banyak, tetapi waktu dia kasih sumbangan, saya lihat di tempat ibu janda ini, dia punya, jadi ini, dia minum air dari air hujan. Dia tidak punya botol, dia kumpul air hujan di botol aqua bekas, banyak botolnya sampai berulat berjamur. Nah waktu saya lihat, loh mbah ini diminum, iya, karena matanya tidak bisa lihat ada uget-uget di dalamnya. Dia minum. Nah karena itu ada sumbangan dari beberapa orang, saya videokan supaya orangnya tahu bahwa sumbanganmu sudah nyampe, sudah ini orangnya saya videokan. Waktu saya videokan ya saya beritahu seperti ini, seperti ada kritik. Kamu kok eksploitasi nenek-nenek minum air ada uget-uget. Saya kan tidak posting di sosial media. Saya cuma kasih ke orang yang menyumbang. Tapi orang yang menyumbang ini memberitahu kepada orang lain, ini loh yang kami sumbang kemarin itu kasihan ya gini. Saya dikritik. Dalam hati saya bilang, loh ini kan supaya memberitahu kepada yang menyumbang. Intinya adalah waktu saya dikritik, saya tidak langsung mengatakan, loh saya kan hanya, saya bilang, oke baik, terima kasih, maaf. Lebih baik begitu. Karena kenapa? Terkadang tidak semua apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang orang mau. Begini, ketika ada 2-3 orang tidak senang dengan Anda atau benci dengan Anda, bukan karena Anda jelek, tapi karena perspektif orang itu sendiri terhadap Anda berbeda. Begini, ada 10 orang, hanya 2 yang membenci Anda. Apakah karena Anda jelek atau Anda tidak baik? Bukan. Tapi 2 orang ini punya perspektif yang berbeda tentang Anda. Bukan berarti Anda jelek. Jadi di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam lingkungan, Anda akan ketemu orang-orang yang tidak menyukai Anda, yang akan terus mengkritik Anda. Jangan sakit hati, bukan berarti Anda jelek. Tapi perspektif mereka tentang Anda berbeda. Jadi di sini sindrom anti kritik itu menolak dididik karena merasa lebih pakar. Kita lihat Amsal dulu ya, Amsal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ngaku, siapa di sini yang pernah sombong? Ngaku aja. Ayo ngaku. Saya pernah sombong loh. Benar, saya pernah sombong. Dan setelah saya menyadari, awalnya saya tidak menyadari bahwa itu sebuah kesombongan, tapi ya seperti saya ceritakan tadi, ketika saya menggantikan beberapa pemusik yang tidak mau latihan, itu kesombongan saya, karena saya merasa, kamu tidak mau main drum, saya bisa main drum, kamu tidak mau main keyboard, saya bisa main keyboard, kamu tidak main gitar, saya bisa main gitar. Jadi saya menggantikan semua orang yang pelayanan yang tidak mau pelayanan pada saat itu. Di satu sisi, saya tidak menyadari, saya sedang menyombongkan diri bahwa saya mampu melakukan banyak hal. Tapi setelah saya sadar bahwa itu dulu ya jauh sekali, saya baru sadar bahwa untuk melayani Tuhan tanpa kita sadari, kita harus lihat ya apa yang kita lakukan itu ada kesombongan atau tidak. Jadi jangan merasa ketika Anda bisa segala hal, Anda bisa membanggakan diri akan hal itu. Tetapi ketika kita diberikan talenta, kan kita mampu melakukan banyak hal, tetap rendahkan hati. Jadi di sini ada kecongkakan melalui kehancuran. Dan puji Tuhan saya menyadari itu. Karena kalau tidak saya akan hancur. Hancur kenapa? Tuhan tahu orang-orang yang layak melayani dan siapa yang tidak layak. Tetapi bagi kita yang sombong, Tuhan masih kasih kesempatan untuk melihat apakah kita sudah tulus melayani Tuhan atau tidak. Anda tahu Bileam di perjanjian Lama. Iya, Bileam di perjanjian baca tidak maksud saya. Ya, itu Bileam. Kenapa kesombongannya itu dipermalukan oleh Tuhan melalui binatang kedelai? Kedelai ya. Pada saat itu yang bisa ngobrol sama malaikat Tuhan siapa? Keledai. Yang bisa melihat malaikat Tuhan siapa? Keledai. Malu loh. Kalau kita itu ya dipermalukan oleh Tuhan, kok binatang lebih berhikmat dari manusia? Malu. Hari ini kita tidak dipermalukan dengan hal itu, tetapi kita bisa melihat cerita Bileam itu di Bilangan 22 yang dia tidak bisa melihat malaikat Tuhan karena dia merasa
dia lebih tahu dari Tuhan, dia tidak mau menerima masukan, dan dia merasa dia lebih tahu arah kemana. Jadi dalam pelayanan ketika ada masukan dari pimpinan, ataupun dari bawahan, atau dari manapun, terima. Karena saya percaya untuk saling membangun, tidak melihat siapa yang memberi kritik atau saran, terima itu. Untuk membuat sesuatu menjadi maju, terima. Baik dalam keluarga, baik dalam pelayanan, baik dalam lingkungan, itu penting. Nah, ada satu pertanyaan yang datang kepada saya ketika beberapa anak-anak sekarang ini, saya heran, selalu kepengennya jadi kaya. Ngomongnya gini, Bu, saya kalau lihat mobil itu loh, mobil apa ya mereka sebut itu, saya ngiler lihat, saya kepengen punya. Terus saya bilang, ya kerja dulu toh. Terus ngomongnya, saya ngiler kalau lihat rumah besar, saya ngiler kalau ini, saya ngiler, semua tentang kesuksesan. Terus saya ditanya, Ibu ngilernya apa, Bu? Saya bilang, saya ngiler kalau ngilernya samping. Saya nggak ngiler apa-apa. Masa semua ngiler? Jadi mereka bahasanya itu ngiler, maksudnya kepengen punya sesuatu. Saya bilang, kalau Anda punya sesuatu seperti itu, emang membuat Anda lebih hebat? Tidak. Jadi hari ini, yang tiga hal penting. Yang pertama tadi sindrom apa? Mencuri kemuliaan. Ingat, semua buat Tuhan. Yang kedua adalah sindrom anak sulung. Tidak ada yang lebih rohani. Semua sama di hadapan Tuhan. Tetapi kita bisa berkontribusi buat gereja, buat keluarga. Itu yang paling penting. Yang ketiga adalah sindrom anti kritik. Terima kritik, baik tidak baik terima saja. Merendahkan hati. Ingat, Yesus dikritik. Apakah Yesus komplain? Tidak. Yesus dikritik dengan pengajarannya. Yesus dikritik dengan kepemimpinannya. Yesus dikritik karena dia anak tukang kayu. Masa ini yang jadi raja? Tetapi apakah Yesus membuktikan? Makanya banyak di luar sana, kalau ngobrol ke saya, mereka kan selalu ingin yang tidak percaya mengatakan gini, kalau memang di Yesus kenapa dia tidak membuktikan? Sudah, tapi tetap nggak percaya. Buktinya dia bangkit, katanya itu tidak membuktikan. Dia naik ke surga sudah membuktikan, katanya tidak membuktikan. Orang buta telik matanya, katanya tidak membuktikan. Yang lumpuh berjalan enggak juga. Terus maunya kayak apa? Ya kayak gimana gitu? Kayak Superman apa? Jadi mereka pengen melihat sesuatu yang wah. Zaman dulu kan gak ada HP, bagaimana ceritanya? Tetapi di sini kita bisa belajar dari Yesus bahwa kalau dikritik, kalau diberikan nasihat, kalau diberikan masukan, terima. Yang baik diambil, yang tidak baik tidak usah diambil. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa sabar, ini untuk orang itu, sabar adalah sebagian dari iman, katanya. Berarti sebagiannya kan cuma sebagian dong. Sabar adalah sebagian dari iman. Sebagiannya apa? Ngamuk. Jadi kalau kita sekarang kadang-kadang ngamuk nggak apa-apa ya, kan cuma sebagian dari iman ya. Sebagiannya ngamuk, sebagiannya ngomel, sebagiannya protes, ya boleh lah. Di sini yang jadi hamba Tuhan pendeta ya, Bu Ari, Pak Jimmy, Bu Deborah, kalau ada yang kritik sebagian dari iman, Bu, nggak apa-apa Bu ya. Jangan terlalu sabar Bu, kalau waktunya tegur aja, kan cuma sebagian. Jadi kalau jemaatnya protes, kan itu cuma sebagian. Kesabaran itu hanya sebagian dari iman. Nah, ini sudah melewati dari sebagian ini. Jadi kalau saya marah, sudah tidak ada lagi di dalam sebagian itu. Jadi hari ini 3 poin ini ya. Kenapa saya berbagi ini hari ini? Karena kemarin sebenarnya saya berdoa, saya bilang Tuhan, saya mau kasih pengajaran. Ternyata Tuhan berkali-kali ini ngomong tentang sindrom ini. Kenapa? Untuk gereja kecil yang bisa berkembang dengan pesat adalah orang-orang yang tidak memiliki sindrom ini. Karena kalau punya sindrom ini, gereja itu stuck di tempat yang sama. Yang datang istilahnya di awal tahun pertama itu akan keluar diganti yang baru, akan terus tapi tidak pernah bertambah banyak. Jadi keluar masuk, tidak ada pertumbuhan. Sama seperti penyakit yang namanya bulimia, dia makan terus dia muntahkan, dia makan dia muntahkan. Itulah orang-orang yang ada di dalam gereja dengan 3 sindrom ini. Gereja akan stuck. Jadi yang dulu sudah berjemaat akan keluar, ada jemaat baru, tetap ada, gereja itu tetap ada.
tapi tidak akan bisa berkembang dengan sindrom ini. Jadi 3 hal ini sebenarnya bisa membuat gereja di tempat ini bisa berkembang. Saya beritahu untuk jemaat di tempat ini juga, gereja yang berkembang bukan berarti gereja Anda terlalu besar ya, sangat besar. Ingat, gereja yang berkualitas dilihat dari orangnya, bukan dari besar gerejanya. Karena ketika kualitas sebuah gereja itu besar, maka kuantitas mengikuti. Artinya ketika kualitas orang-orang yang ada di gereja ini bagus imannya, maka akan terus bertambah. Kenapa? Anda perpanjangan tangan Tuhan. Ketika Anda masuk di dalam keluarga, Anda menjadi penginjil. Ketika Anda masuk dalam komunitas, lingkungan, masyarakat, Anda menjadi penginjil. Tanpa ngomong tentang Tuhan, tapi perbuatan, perkataan Anda mengimpartasi sesuatu, Anda sudah menginjil. Jadi ingat, kualitasnya dulu yang utama. Dan saya bisa melihat bahwa beberapa gereja kecil justru lebih intimasinya di dalam pelayanan itu lebih solid daripada gereja besar. Saya tidak membedakan, karena gereja besar datang pulang dia nggak kenal itu orang siapa, itu siapa, tidak. Tapi gereja kecil sampai tahu. Itu tahu nggak, nomor rumahnya segini, pintu rumahnya itu ukurannya sekian garis sekian, sampai tahu ukuran pintunya. Kenapa? Saking dekatnya. Kalau gereja besar dia tidak akan tahu. Ingat, kemarin baru minggu lalu ada satu jemaat, ini terakhir saya cerita, satu jemaat akhirnya keluar di gereja yang dia sudah berjemaat 5 tahun. Karena dia ada 6 minggu tidak ke gereja karena satu dan lain hal. Bahkan tidak ditanya, kamu 6 minggu ini kemana, tidak ditanya. Dia merasa bahwa aku ini kok tidak dianggap jadi keluarga. Jadi di situ juga bisa dilihat bahwa sebuah gereja kalau tidak dijadikan menjadi tempat keluarga, tidak akan bisa berkembang. Itu keluar. Tapi gereja kalau tahu jemaatnya hari ini tidak datang, itu pasti ditelepon, dicari tahu kenapa. Itu gereja yang benar-benar gereja yang keluarga. Nah, ibu yang hafal hari ini tidak datang ibu. Biasanya kalau saya di beberapa tempat saya hafal jemaatnya tidak datang. Minggu lalu di GSJA Kanaan ada yang namanya Pak Freddy, dia tidak datang beberapa minggu lalu. Saya bilang, tolong bilang ke Pak Freddy, saya datang minggu depan. Kalau dia tidak datang, saya datangi rumahnya. Beneran, ibadah jam 9 dia sudah datang setengah 8 daripada saya ke rumahnya katanya. Saya ingat, begitu ini jemaatnya bu. Dicari tahu itu namanya keluarga. Jadi hari ini 3 hal ini dihindari, jangan sampai ada di gereja, betul? Betul ya? Kalau dia tidak datang berkali-kali, bawalah pisang goreng sedikit ke rumahnya ya. Tapi jangan bawa racun sianida. Dia masih berharga di mata Tuhan, amin. Nah, kecuali Anda berantem dengan pasangan Anda, sudah bosan. Tapi saya tidak sarankan. Tidak sarankan. Oke, 3 hal ini saya percaya bisa membuat kita melihat bahwa di dalam gereja, di dalam pelayanan, kita hindari 3 hal ini. Dan saya percaya secara pribadi kita akan bertumbuh, gereja kita juga akan bertumbuh. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Aleh. Ya Aba, ya Aba, ya Aba. Bapa, terima kasih buat gereja di tempat ini. GSJA Shekinah. Perjalanan gereja ini Tuhan cukup panjang. Amba percaya ada rencana Tuhan yang cukup besar, sehingga proses ini membutuhkan proses yang sangat kuat dan ketat. Amba berdoa Tuhan Yesus, apapun yang sudah Tuhan tanamkan di lingkungan ini, untuk boleh membuat mereka melihat bahwa kasih Allah begitu besar. Pakai gereja ini Tuhan, gereja Shekinah, menjadi berkat buat lingkungan di tempat ini. RW, RT di tempat ini boleh melihat Tuhan. Bapak berdoa Yesus Tuhan, setiap keluarga di tempat ini, setiap kali mereka melewati depan gereja Tuhan, ada impakasi kuasa Allah yang besar, sehingga mereka boleh merasakan hadirat Tuhan yang begitu besar. Ada kerinduan dalam hati mereka untuk mencari tahu ada apa yang membuat hati mereka tidak tenang setiap kali mereka melewati depan gereja. Dan Amba berdoa Tuhan, setiap kali Tuhan ada ibadah di tempat ini, ada acara doa di tempat ini, kuasa Allah boleh bekerja mengimpar kami di lingkungan ini. Dan Amba percaya Tuhan, bukan sebuah kebetulan gereja ini ada di lingkungan ini. Tuhan lakukan sesuatu. Dan Amba berdoa ketika Tuhan akan memakai gereja ini untuk boleh menjadi berkat buat lingkungan ini. Bapak berdoa, 3 hal ini tidak ada dalam diri gereja ini. Tidak ada sindrom mencuri kemuliaan.
Tidak ada sindrom Tuhan anti-kritik. Tidak ada sindrom yang merasa lebih dewasa Tuhan. Namun jemaat di tempat ini Tuhan boleh Engkau pakai untuk boleh menjadi berkat di lingkungan ini. Lebih kali kenai ketika gereja ini didirikan di atas tanah ini. Hamba percaya Tuhan ini menjadi tanah Kanaan. Untuk lingkungan ini di mana mereka boleh menemukan keselamatan melalui gereja ini di dalam Yesus Kristus. Dan Hamba berdoa untuk Ibu Deborah dan Tuhan dan setiap pelayan di gereja ini. Bapa, Engkau urapi di dalam nama Yesus. Urapan-Mu Engkau berikan di dalam nama Yesus. Sehingga ketika mereka melayani Tuhan, ada terimpartasi kuasa Allah yang besar. Ketika mereka berdoa buat lingkungan ini, ada sesuatu terjadi Tuhan. Bapa, Hamba percaya bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena Allah turun tangan. Bapa, secara khusus Hamba berdoa buat setiap jemaat di tempat ini. Yehil Heleha Lehayana. Bapa, buat mereka setia kepada Kristus. Bukan melihat apa yang mereka dapatkan dari manusia, tapi apa yang mereka dapatkan dari Kristus. Damai sejahtera, penyertaan Allah. Hamba berdoa Tuhan buat jemaat di tempat ini. Untuk pekerjaan mereka diberkati di dalam nama Yesus. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Terlebih Bapak, Hamba berdoa, ajarkan setiap jemaat di tempat ini mengucap syukur. Sehingga apapun yang mereka dapatkan, mereka boleh melihat ini berkat Allah yang besar. Dan Hamba berdoa Tuhan Yesus, buat mereka yang sudah menikah, diberkati pernikahannya. Agar pernikahan ini Tuhan boleh menjadi tempat pelayanan pertama bagi suami dan istri. Sehingga mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Jika ada anak-anak dalam keluarganya yang berdoa, diberkati anak-anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan. Generasi-generasi yang akan dipakai Tuhan untuk boleh melayani Tuhan. Terlebih berdoa Tuhan, tutup bungkus mereka dari kuasa darah, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang menjadi berkat. Tidak ikut dengan kebiasaan dunia ini Tuhan. Namun berdoa mereka boleh menjadi penginjil-penginjil kecil dengan cara hidup mereka, dengan perkataan mereka, diberkati di dalam nama Yesus. Bapak berdoa juga untuk gereja ini, apapun yang dibutuhkan oleh gereja ini, Tuhan sediakan. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, tidak akan berkekurangan, tidak akan meminta-minta. Dan Hamba berdoa buat setiap yang sakit hari ini, Jehovah Rafa, Yehina, Jehovah Rafa, disembuhkan di dalam nama Yesus. Karena tidak ada yang mustahil bagi Kristus. Hamba percaya Tuhan, ketika Engkau turun tangan, sempurna kesembuhan di dalam nama Yesus. Dan Bapak berdoa setiap orang saat ini merasa takut dengan apa yang dia kerjakan. Jehovah Nisi, Bapa, Engkau Allah yang kuat, Engkau Allah yang menopang kami, Engkau panji-panji kami, yang berikan kami kekuatan. Dan kami percaya Tuhan, kami orang-orang berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami berdoa secara khusus untuk Ibu Deborah, Bapak. Engkau pelihara masa tuanya. Terlebih mau berdoa Tuhan di dalam pelayanan. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menyertai. Tuhan tidak akan mengurangi hikmatnya, Tuhan tidak akan mengurangi urapannya. Namun Tuhan pertambah-tambahkan setiap kali Tuhan beliau melayani. Terlebih Tuhan ketika beliau bersosialisasi dengan lingkungan di tempat ini. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan agar dia boleh memperkatakan apapun yang datang daripada Allah, sehingga memberkati setiap orang yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh hamba. Dan Hamba percaya Tuhan, tidak ada perkataan yang sia-sia, namun semua mengimpakkan dan boleh membuat lingkungan ini melihat Yesus yang ada yang disembah di tempat ini adalah Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hari ini, buat pelayanan kami, anak desa belajar dan berdoa Tuhan, biarlah ini sosialisasi pertama kami boleh menjadi gebrakan untuk membuat pelayanan anak di tempat ini boleh diberkati oleh Tuhan. Dan anak-anak di lingkungan ini boleh menjadi Tuhan, anak-anak yang akan diberkati Tuhan, dan boleh menjadi generasi-generasi yang memulai percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mendapat berkat luar biasa dari Ibu Pendeta
Kamu tadi belum disebutkan. Iya, saya Florin. Florin. Iya. Saya Florin Ibu. Iya. Florin. Bukan Bambang. Florin. Iya, mungkin yang sudah tahu namanya hanya saya, tapi hari ini seluruh jemaat tahu ya itu ya. Kami sangat berterima kasih untuk tim dari Sekolah Minggu Daerah Jawa Timur. Ya. Betul ya? Betul. Ya. Iya, yang sudah ada bersama-sama dengan kita. Coba bayangkan dari tempat yang jauh dari Surabaya ya. Paling jauh Jember. Jember. Iya. Mari mungkin boleh minta tolong berdiri supaya jemaat Gimana? tahu tim dari Sekolah Minggu kami. Di sini. Ini ketuanya Bu, ketua. Oh iya. Ketuari. Iya. Terima kasih banyak untuk kehadiran tim ini yang sudah rela datang jauh-jauh ke tempat ini. Kami juga berterima kasih kepada keluarga yang ada bersama-sama dengan kita. Mungkin boleh berdiri supaya semua kenal ya Pak. Iya. Kenapa demikian? Karena kami senang. Kami dapat dikunjungi ke kota, ke desa. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan kalau ada jemaat yang atau jiwa yang baru datang, tidak ada. Kami bersyukur untuk semua. Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur untuk jemaat-jemaat yang saat ini bersama-sama di dalam Tuhan. Dan saya umumkan bahwa jemaat Departemen Sekolah Minggu Daerah akan melakukan sesuatu, akan memberkati yang ada di tempat ini. Artinya masyarakat yang ada. Departemen Sekolah Minggu Daerah merencanakan untuk mengadakan bimbel, ya, bimbingan belajar untuk masyarakat dan untuk anak sekolah minggu. Untuk hari ini nanti sesudah kebaktian akan dimulai dengan semua sekolah minggu. Semua sekolah minggu. Kemudian nanti untuk yang berikut kami sudah merencanakan dengan yang jadi pimpinan sekolah minggu dan guru sekolah minggu yang ada bahwa kita akan adakan hari Sabtu. Setiap hari Sabtu, apakah akan diadakan seminggu sekali atau sebulan 2 kali? Kalau dari tim kita berkunjung, maaf ya. Kalau dari tim kita berkunjung sebisanya Ibu, tapi kalau memang nanti di sini sudah di training, ya bagusnya setiap minggu. Setiap. Cuma kita dari DSMJ-nya karena jauh-jauh kita berkunjungnya mungkin gantian nanti. Iya. Jadi satu minggu sekali ya. Itu lebih baik. Iya. Terima kasih banyak. Dan memang dari sekolah minggu semua sudah memikirkan, merencanakan. Memang kalau hari Minggu agak terlalu sulit bagi kami karena anak-anak sekolah minggu di sini jauh-jauh ya. Jadi dari pagi mereka sudah dijemput oleh Om Yoyo untuk dibawa ke sini. Dan kemudian kalau hari Minggu diadakan jam 7 kita sekolah minggu, kemudian dilanjutkan dengan kebaktian, lalu mereka akan ikut bimbel lagi, terlalu capek, apalagi anak-anak yang kecil-kecil. Karena itu pada sisi lain
masyarakat di sini. Kalau mereka sudah sudah tahu kalau hari Minggu itu harinya kami, gitu. Jadi supaya jangan ada sesuatu yang dianggap negatif. Jadi kami sudah putuskan, coba hari apa yang akan diadakan, terus jam berapa, gitu. Ya, sebenarnya akan rutin di hari Sabtu jam 1 siang. Iya. Hari Sabtu jam 1 siang. Bagaimana dari itu bisa ya? Gimana itu Sabtu? Nanti bisa. Ya, nanti kita bisa. Iya. Terima kasih banyak. Dan satu hal yang harus kita lakukan, kita semua lakukan, mari kita doakan supaya ini berhasil, supaya ada generasi berikut terutama mengenal Tuhan. Kita sudah mendapat berkat sesuatu beberapa waktu yang lalu, di mana siswa SMA tahun 10-11 sekitar 400 siswa datang ke sini dan mereka menanyakan banyak hal. Mereka menghargai karena gereja ini dapat bersatu dengan masyarakat. Jadi akhirnya setelah mereka menanyakan banyak hal, saya tahu itu bukan hal apa. Itu karena Tuhan mengasihi generasi yang akan datang di daerah tempat ini agar mereka mengenal Tuhan Yesus ini selamat. Dan pada awalnya memang mereka menghargai bagaimana gereja ini, seluruh jemaat ini baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat pun baik kepada kita yang ada di sini. Itu sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena itu sekarang ditambahkan lagi acara yang akan diadakan bimbel, satu cara di mana Allah akan membawa generasi berikut untuk mengenal Tuhan. Dan sebagaimana kegiatan-kegiatan yang lain Bapak Ibu mendukung dalam doa, mari kegiatan yang akan diadakan oleh Departemen Sekolah Minggu Jawa Timur ini akan kita dukung di dalam doa. Kita percaya bahwa tangan Allah akan bekerja melalui hal ini, dan kita doakan semua yang berkorban berjuang untuk itu. Karena itu mari kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa untuk hal itu, dan Ibu Nyoto akan berdoa untuk hal itu. Lalu dilanjutkan Ibu Setiati akan berdoa buat mereka-mereka yang tidak bersama kita hari ini. Sungguh kami mengucap syukur Bapa pada siang hari ini kami telah menerima berkat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, bukan suatu kebetulan hamba-Mu menyampaikan ini. Biarlah untuk mendidik kami, tidak mencuri kemuliaan-Mu, tidak menjadi jemaat yang begitu aja Tuhan, tetapi biarlah Engkau memberkati kami dengan firman-Mu ini Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu yang senantiasa mengutamakan Engkau di dalam segala hal. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, di dalam segala apa yang dilakukan, biarlah Tuhan memberkati, baik di dalam rumah tangga, di dalam pelayanannya, setiap apa yang dilakukan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami juga berdoa buat perencanaan sekolah minggu yang akan dilakukan oleh pelayan-pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati
Tuhan memberikan hikmat-Mu sehingga apa yang akan dilakukan boleh menjadi berkat bagi anak-anak yang dilayaninya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur apa yang akan kami lakukan, apa yang hamba-hamba-Mu yang akan dilakukan Tuhan, semuanya hanya daripada Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau dan dimenangkan bagi Engkau ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan yang memiliki kekuatan, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami lebih dari apapun. Pagi hari ini Bapa, kami mengingat saudara kami yang tidak bersama dengan kami. Bapa, Engkau mengetahui keberadaan mereka masing-masing. Kami rindu mereka boleh kembali bersama dengan kami. Kami rindu Tuhan, mereka boleh lebih setia lagi kepadamu. Datang di dalam rumah-Mu dan bersama-sama menikmati hadirat-Mu di tempat ini, Bapa. Kami berdoa, bila saat ini saudara kami terbaring sakit dengan kelemahan tubuhnya, kami percaya Engkau mengasihi mereka, bahkan menyembuhkan mereka dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat-Mu boleh terjadi dalam keluarga mereka. Bukan hanya tubuhnya Tuhan, tetapi jiwanya boleh memuji-muji Engkau. Mereka boleh sehat secara jasmani, terlebih rohaninya boleh dibangun untuk lebih melihat betapa kasih-Mu luar biasa bagi mereka. Kami percaya bila ada halangan yang membawa mereka jauh daripada-Mu, hambatan-hambatan baik dari dalam diri maupun dari luar mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau buka jalan bagi setiap masalah mereka, sehingga mereka boleh kembali setia kepada-Mu, Bapa. Itulah kerinduan kami. Kami menyerahkan seluruh anggota sidang jemaat di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberkati gereja kami dan hari-hari selanjutnya, pada ibadah selanjutnya, kursi-kursi yang kosong boleh terisi oleh jiwa-jiwa yang memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, inilah kerinduan kami. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa Surgawi sudah anugerahkan pada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang akan memimpin kita, menyertai, menguatkan, menghibur, bahkan mengurangi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita pulang bersama Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan saudara. Jadi hari Rabu kita tetap ada ibadah.